semuanya sehat ya. Nah, adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita mau meskipun kita ibadah di rumah, tapi kita harus tetap semangat dan tetap sukacita ya untuk beribadah sama Tuhan. Adik-adik, sekarang kakak mau undang adik-adik untuk semua bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu pujian yang mengatakan hari ini kurasa bahagia. Jangan lupa pakai gerakan dan ikutin kakak-kakaknya ya. Meskipun di rumah masing-masing, tetapi Engkau masih memberikan kepada kami kesehatan agar kami boleh beribadah. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami ini, kiranya Engkau yang hadir bersama-sama dengan kami dan agar kami dapat menikmati ibadah kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Adik-adik, sekarang kita memberikan persembahan. Apakah udah siapin persembahannya semuanya? Harus sudah disiapkan ya. Kita mau memberikan persembahan, kita mau menyanyikan pujian setinggi-tingginya langit. Dalam lautan, lebih dalam
telah memberikan persembahan. Kiranya persembahan kami ini dapat bermanfaat untuk pekerjaan tangan Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Nah adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Cindy. Nah Kakak Cindy ini baru pertama kali loh bawa cerita firman Tuhan selama di sekolah minggu. Jangan lupa tetap saksikan ya. Tapi sebelumnya kita mau menyanyikan pujian Dengar Dia Panggil Nama Saya. Adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita mau pakai gerakan yang ini dan kita mau bersukacita sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami memuji dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nabi Nuh dan air bah. Kejadian pasal 6, 7, 8, 9. Tuhan menciptakan dunia menjadi rumah yang paling sempurna dengan gunung dan lautan yang indah. Kemudian Tuhan menciptakan manusia untuk menjadi serupa dengannya dan hidup di dalamnya. Tuhan ingin kita merawat bumi dengan cara menjaga semua hewan dan tumbuhan yang ada dan selalu dekat dengannya selamanya. Tetapi berbeda dari apa yang diinginkan Tuhan, manusia lari dari perintah Tuhan. Mereka saling menyakiti, mereka menghancurkan rumah yang sempurna yang telah Allah sediakan bagi mereka. Tuhan menyesal telah menciptakan manusia dan juga hewan-hewan. Maka Tuhan ingin menghapus semua manusia dan hewan-hewan yang ada di bumi. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tapi ada satu orang yang mengikuti Tuhan, yaitu Nuh. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Aku akan menghancurkan dunia yang jahat ini. Tuhan berfirman kepada Nuh, hanya engkau dan keluargamu yang akan selamat. Tuhan memperingatkan Nuh bahwa air bah akan datang dan menutupi bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera yang cukup besar untuk keluargamu dan banyak binatang. Nuh diperintah oleh Tuhan. Tangga Nuh mengejek Nuh karena dia membangun sebuah bahtera, tetapi Nuh tetap membangun sebuah bahtera itu. Tangga Nuh mengira Nuh itu aneh dan sedikit gila, tapi Nuh tetap melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Nuh mengambil 7 pasang binatang tidak haram dan 1 pasang haram untuk dipelihara hidupnya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Masuklah Nuh dan istrinya dan anak-anaknya
dan istri anak-anaknya dan semua hewan yang diperintahkan oleh Tuhan ke dalam bahtera itu. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu. Kemudian datanglah air bah dan hujan lebat selama 40 hari memenuhi bumi. Air bah meliputi kota-kota dan desa-desa. Saat hujan berhenti, termasuk gunung-gunung yang tinggi juga tertutup air. Segala sesuatu yang bernafas mati. Setelah air bah berhenti, Nuh dan semua yang berada di dalam bahtera mengambang di bahtera lebih dari setahun, hanya menunggu dan menunggu. Ketika gunung-gunung mulai muncul, Nuh mengirim burung merpati untuk melihat apakah tanah sudah mulai kering atau tidak. Tapi ternyata belum. Seminggu kemudian, Nuh mengirimkan burung merpati itu lagi. Pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya selai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Berarti bahwa burung merpati itu telah menemukan rumahnya. Nuh dan keluarganya dan binatang-binatang meninggalkan bahtera. Hal pertama yang dilakukan Nuh adalah membangun sebuah mezbah untuk menyembah Tuhan dan berterima kasih kepadanya untuk menyelamatkannya dan keluarganya. Dan Tuhan membuat perjanjian dengan Nuh. Tuhan berjanji untuk tidak pernah menghancurkan bumi dengan air bah lagi. Nah, tadi udah pada dengerin firman Tuhan ya kan? Apa sih yang bisa kita ambil dari firman Tuhan tadi? Ya betul, kita harus taat terhadap perintah Tuhan dan juga taat terhadap peraturan-peraturan yang ada dan juga taat terhadap perintah dari orang tua. Kita bisa lihat tadi orang-orang yang tidak taat pada perintah Tuhan, mereka dimusnahkan oleh Tuhan dan mereka dihilangkan oleh air bah. Sedangkan Nabi Nuh yang taat terhadap perintah Tuhan, dia diselamatkan oleh Tuhan. Jadi kita adik-adik yang mau diselamatkan oleh Tuhan, kita harus percaya dan taat kepada Tuhan. Kita juga harus taat kepada perintah dari orang tua. Seperti orang tua menyuruh kita belajar, kita harus mau belajar. Jika kita tidak menurutinya, kita bisa saja tinggal kelas dan menjadi anak yang bodoh. Adik-adik gak mau kan jadi anak yang bodoh? Maka dari itu kita juga harus menaati perintah dari orang tua. Taati peraturan juga yang ada, seperti peraturan yang ada di sekolah, tata tertib. Kalau kita gak boleh datang terlambat, menggunakan pakaian seragam yang sesuai dengan aturan yang dibuat oleh sekolah, biar kita nggak masuk tata tertib dan tidak dihukum. Adik-adik udah tahu belum sih taat itu apa? Taat itu kita harus patuh terhadap peraturan dan menaati peraturan yang sudah ada. Kita nggak boleh gegabah dan kita tidak menaati peraturan yang sudah ada tersebut. Bisa dilihat kan kayak tadi yang tidak menaati peraturan, pasti mereka tidak diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan benci sama mereka. Kita pengen kan menjadi anak-anak yang diselamatkan oleh Tuhan, maka dari itu kita harus taat kepada Tuhan. Segitu dulu dari kakak, terima kasih. Ya adik-adik, kita tutup ibadah kita hari ini dengan doa ya. Tutup mata, tunduk kepala, lipat tangan. Tuhan Yesus yang baik, kami dalam mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan oleh kakak tadi, kami bisa menerapinya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami memahami apa itu arti taat, kami taat akan perintah-Mu, perintah orang tua kami, dan peraturan-peraturan yang ada di sekeliling kami ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami memuji, mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa ya, minggu depan tonton lagi ibadahnya, kita tetap ibadah lagi walaupun lewat media handphone ya. Sampai jumpa adik-adik, dadah.